Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akar permasalahan keluarga itu dua hal. Yang pertama adanya pelanggaran syariat dan yang kedua adanya perilaku yang tidak menyamankan. Banyak sekali problem rumah tangga itu terjadi karena dua hal ini. Apakah karena adanya pelanggaran syariat maupun adanya akhlak yang buruk sehingga perilaku itu tidak menyenangkan. Kalau ada seorang istri mendapati mungkin satu penyakit yang tidak kunjung sembuh, perasaannya senantiasa tidak nyaman, bisa jadi itu disebabkan karena ada satu hubungan yang tidak nyaman antara suami istri itu, sehingga sang istri itu merasa suaminya itu menjengkelkan buat dia, sehingga kemudian dia perilaku kepada suaminya menjadi buruk dengan meninggikan suaranya, dengan kemudian menjatuhkan harga diri suaminya, dengan tidak mencoba menghargai atau menghormati keputusannya, dengan tidak mensyukuri pemberiannya, tanpa ia sadari bahwa itu akan berpengaruh kepada perasaan dirinya, hatinya, sampai kemudian penyakit yang ada pada dirinya yang tidak kunjung sembuh. Kalau ia menyadari seberapa baik pun hubungan dia dengan Robnya, dia menjaga sholatnya, dia membaca tilawah bacaan-bacaan ayat Al-Qur'annya, namun dia tidak bisa menghormati suaminya, tidak menghargai suaminya, kemudian bahkan meninggikan suara di depan suaminya, itu bisa menjadikan dia mendapati perasaan-perasaan yang tidak menyamankan itu atau penyakit yang tidak kunjung sembuh. Begitupun dengan seorang lelaki, kalau ia tidak menjaga kualitas hubungan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ada pelanggaran syariat yang dilakukannya, ada pekerjaan yang condong kepada dia mengusahakannya secara tidak baik, bahkan tidak menabrak rambu-rambu halal haramnya, dia tidak berhati-hati dalam hal ikhtiar menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala, sangat mungkin dia akan mendapati istrinya perilakunya tidak menyamankan, kendaraannya menyulitkan dirinya, sebagaimana seorang salaf mengatakan bahwasanya, aku mengetahui sejauh mana hubungan kedekatanku dengan Rabbku adalah dengan melihat perilaku istriku dan kuda tungganganku. Banyak sekali tidak disadari bahwasanya bagaimana sholat seseorang itu akan berdampak kepada bagaimana hubungan dirinya dengan pasangan hidupnya, yakni suaminya dan keluarganya. Bagaimana orang seringkali tidak memahami bahwasanya ketika ia menjalankan kehidupan ini dengan tidak menggunakan syariat atau hanya melalui pikiran dan perasaan saja tapi tidak berpandu kepada syariat, itu akan menyulitkan kehidupan dia dalam membangun rumah tangganya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa nurun min rabbi qaulul qasyati qulubuhum min dzikrillah. Apakah sama orang yang dilapangkan hatinya menjadi lapang, hatinya merasa nyaman, perasaannya menjadi tenang, kemudian cahaya Islam masuk kepada dirinya, ia berpandu kepada hidayah Allah, ia mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah, dengan orang-orang yang keras hatinya, membatu hatinya dari mengingat Allah, ya, dia hanya mengandalkan ikhtiarnya, dia hanya mengandalkan kecerdasan, kecemerlangan berpikirnya, dia juga hanya mengandalkan tentang kehebatan dirinya dengan latar belakang pendidikannya, tanpa berpandu kepada petunjuk Allah dan Rasulnya. Bagaimana dia akan bisa menjalani kehidupan itu dengan lapang? Bisa jadi yang ia rasakan adalah perasaan sempit, perasaan jauh dari ketenangan. Dia disibukkan dengan itu semuanya, tapi dia tidak mendapatkan cahaya, gelap sekali, sakit, perih, tidak nyaman. Itu yang dia rasakan, capek, lelah, penat, dan yang tidak kunjung selesai. Karena apa? Karena dia jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Fawailul qasyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Berada dalam kesesatan yang nyata ketika orang itu tidak mengandalkan diri Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, sahabat inspiran dari Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah ketika kita sudah menjalani kehidupan rumah tangga itu dengan berpandu ilmu, dengan mensyukuri petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dengan kita sangat bersemangat untuk menghadiri majelis ilmu, kemudian kita juga
berdiskusi dengan para guru untuk mendapatkan penjelasan keterangan terhadap beberapa permasalahan yang kita hadapinya. Insya Allah kalau kita mengusahakannya demikian, kita akan mendapati keberkahan dalam kehidupan rumah tangga kita. Mana keberkahan adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, sehingga sesuatu hal yang banyak tidak akan pernah membahayakan, yang sedikit pun tidak akan pernah membuat kita susah, membuat kita gelisah, dan itu malah justru membaikkan diri kita. Apalah artinya ketika kondisi ekonomi kita lapang, badan kita sehat, tapi justru membuat kita jauh dari Allah. Pun sebaliknya, apalah artinya kita diuji Allah dengan mungkin ekonomi terpuruk, badan yang sakit-sakitan, tapi itu tidak mendorong kita untuk dekat dengan Allah. Maka yang kita harapkan, sekalipun kondisi sedang berat, ekonomi sulit, kemudian badan sakit, ya, tetapi itu membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih baik daripada sebaliknya. Begitupun ketika kondisi kita lapang, kemudian kita menjadi seorang yang dermawan, mau membantu saudara kita yang lain, kita menjadi menggunakan harta yang diamankan kepada kita untuk mendidik anak kita dengan baik, ya, kemudian mendorong adanya majelis-majelis ilmu sehingga umat ini tercerahkan, insya Allah akan mendatangkan kebaikan yang banyak. Maka kesimpulannya, sahabat inspiran dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua hal ini yang kita perhatikan. Yang pertama adalah bagaimana kita taat kepada syariat. Yang kedua adalah menjaga akhlak yang baik, sehingga setiap keputusan yang kita buat kalau kita sebagai seorang suami itu akan menyamankan seisi anggota keluarga kita, ya istri, pasangan hidup kita, kemudian juga anak-anak kita. Begitupun dengan seorang istri, dia akan bersikap baik kepada suaminya, karena apalah artinya puasa dan sholatnya kalau dia tidak bisa menghargai suaminya, tidak menghormati keputusannya, tidak mensyukuri pemberiannya, kita khawatir kehidupannya jauh dari keberkahan, jauh dari mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تنهدى يا صاحي كي تستريح